Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Kementerian Kesehatan mencatat Sulawesi Selatan telah memberikan imunisasi tambahan campak dan rubella kepada 1,2 juta anak dari total sasaran 1,8 juta lebih hingga 13 Agustus pada bulan imunisasi anak nasional BIAN tahun 2022. Dengan capaian tersebut, Sulsel telah mencapai imunisasi tambahan sebesar 69% dari target 95% tahun ini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Arman Bausat mengaku optimistis Sulsel dapat mencapai target tersebut melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah di 24 kabupaten kota, khususnya pada pelibatan puskesmas. Sementara Dr. Halik Malik mewakili UNICEF mengaku masih ada orang tua yang enggan memberi izin anaknya diimunisasi. Para orang tua perlu mendapatkan penjelasan tentang pentingnya imunisasi, sebab imunisasi bukan hanya untuk menjaga kesehatan anak saat ini, namun akan berdampak pada kesehatan anak serta semua orang yang ada di sekitarnya. Warga desa Parepei, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara mengeluhkan penyaluran dana bantuan langsung tunai tahun 2022 yang dinilai tidak transparan. Keluhan warga disampaikan ke pengurus DPW KPK Tipikor Sulawesi Utara. DPW KPK Tipikor Sulut menerima pengeluhan masyarakat desa Parepei terkait penyaluran dana BLT. Menurut Desi Tombokan, perwakilan warga desa Parepei mengeluhkan penyaluran dana BLT tahun 2022 yang dianggap tidak transparan. Hal utama yang dipersoalkan adalah terkait nama penerima BLT yang diganti pemerintah desa tanpa sepengetahuan dari warga penerima. Menurut warga, perubahan data penerima BLT seharusnya didahului musyawarah dan berdasarkan kriteria yang ada. Selain itu, warga juga mengeluhkan terjadinya pemotongan dana BLT yang nominalnya mencapai separuh dana yang diterima. DPW KPK Tipikor Sulut berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga dan secepatnya menuntaskan persoalan tersebut. Untuk mewaspadai potensi bencana seperti banjir dan longsor, Batingsor, anggota Polsek Menyuke Bribda Andika Radia Bagaskara memantau aliran Sungai Menyuke. Pantauan Sungai Menyuke tersebut yang berada di Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak pada Minggu 14 Agustus siang. Dirinya menganjurkan setiap hari selalu siaga bergantian piket 24 jam untuk mengantisipasi adanya kejadian di wilayah Kecamatan Menyuke. Ia mengatakan Sungai Menyuke yang terus dipantau karena ketika musim hujan seperti yang saat ini terjadi, debit air pasti naik. Sementara itu, Kapolsek Menyuke Ibda Hendra Setiawan AMD menyampaikan dengan situasi ini, pihaknya dari Kepolisian Sektor Menyuke akan selalu memantau Sungai Menyuke. Selain itu, kepada masyarakat juga diminta tetap waspada dan segera mengungsi ke tempat yang aman ketika hujan deras turun lagi. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.